Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andika Rahman, NIM 19136157. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ilmu ukur tanah. Yang pertama yaitu pengantar ilmu ukur tanah. Pengertian. Ilmu ukur tanah merupakan suatu ilmu yang mempelajari metode atau cara melakukan pengukuran objek atau unsur di permukaan bumi, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dalam rangka menentukan kepastian letak atau posisi relatif dari objek tersebut dan menyajikan informasi tersebut pada suatu bidang proyeksi atau bidang datar yang dengan menggunakan skala dan aturan tertentu. Selanjutnya itu B, instrumen survei di masa lalu. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak terlepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Awalnya, matematika dikembangkan untuk keperluan praktis dalam kehidupan masyarakat masa itu. Orang-orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip-prinsip pengukuran atau surveying dan matematika untuk pematokan batas-batas kepemilikan tanah, penempatan atau stakeout bangunan publik, pengukuran dan penghitungan luas tanah. Hubungan yang erat antara matematika dan ukur tanah nampak dari istilah-istilah matematika, geometri, yang menurut bahasa Latin berarti pengukuran bumi. Istilah lain yang terkait adalah geometrik yang digunakan pada pengukuran dan pemetaan. Selanjutnya itu klasifikasi survei. Pengklasifikasian survei tidak bersifat mutlak. Mungkin ada perbedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Secara garis besar, survei dibedakan berdasarkan yaitu pertama akurasi yang diinginkan. Yang kedua yaitu metode penentuan posisi. Yang ketiga itu instrumen yang digunakan. Yang keempat yaitu tujuan survei. Dan yang kelima yaitu tempat pengukuran. D. Kompetensi surveyor. Kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimilikinya agar dapat bekerja dengan baik dan profesional. Meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Ketiga komponen itu saling mendukung dalam diri surveyor dalam menghadapi pekerjaan yang berat di lapangan. Praktek pengukuran dan catatan lapangan. Perlu diketahui, permasalahan survei bisa diatasi dengan metode pengamatan yang berbeda dan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang berbeda. Jelasnya, pengukuran dua batas pojok bidang tanah dapat dilakukan dengan metode perkiraan, dengan langkah, dengan stadia, dengan meteran, dengan pengukuran jarak elektronik atau EDM, atau satelit GPS. Dari beberapa metode itu, terdapat satu metode terbaik yaitu yang hemat waktu, dana, dan tidak mengejar ketelitian tinggi yang memang tidak diperlukan. Namun perlu diwaspadai, survei dikatakan gagal jika tidak memenuhi ketelitian standar yang diinginkan. 2. Prinsip pengukuran dan sistem referensi. Prinsip-prinsip pengukuran. Yang pertama yaitu pada tahap-tahapan pekerjaan suatu proyek, prinsip-prinsip ini digunakan mulai dari perencanaan awal sampai akhir pekerjaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah, pertama yaitu bekerja mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagiannya. Yang kedua yaitu posisi suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan dua pengukuran. B. Bentuk bumi. Sejak zaman Yunani kuno, para ilmuwan dan filosof tertarik pada bentuk dan dimensi bumi. Bumi berbentuk bulat pertama kali digagas oleh Pythagoras. Sementara itu, para sarjana lainnya berpendapat bumi berbentuk kotak, bidang datar, atau silinder. Eratosthenes pada tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi dicatat sebagai orang pertama yang mengukur besaran bola bumi dengan hasil yang cukup akurat pada era itu. Tercatat pada 1735 dikirim ekspedisi geodesi ke Peru dan Lapland. Tujuannya membandingkan panjang busur meridian di ekuator dan di sekitar kutub. Hasil ekspedisi menunjukkan bahwa bumi terbentuk elipsoid oblate. C. Sistem referensi. Jika kita menghitung posisi, jarak, dan arah di permukaan bumi, kita memerlukan kerangka referensi matematis. Kerangka referensi yang paling cocok adalah elipsoid oblate karena mempunyai bentuk relatif sederhana dan pada tingkat tertentu, mendekati bentuk geoid. Umumnya, pengukuran menggunakan instrumen yang dilevelkan dengan bantuan gelombang Nifo. Karena itu,
Pengukuran-pengukuran itu dibuat relatif terhadap geoid. Sebelum digunakan untuk keperluan hitungan, hasil-hasil ukuran itu harus dikoreksi perbedaan-perbedaannya akibat geoid dan elipsoid referensi. 3. Penghitungan planimetris. Yang pertama itu jarak. Pengukuran menghasilkan jarak-jarak baik secara langsung maupun tidak langsung. Jarak langsung diperoleh dengan pengukuran tarikan meteran antar titik dengan titik lainnya. Jarak tidak langsung diperoleh dengan penghitungan hasil-hasil ukuran besaran di lapangan, misalnya pada survei tachymetry. Selain itu, terkadang surveyor perlu mendapatkan hitungan-hitungan jarak-jarak dari titik-titik yang telah diketahui koordinatnya, misalnya pada keperluan cek lapangan, stakeout, atau pengembalian batas. B. Asimut. Asimut antar dua titik adalah besarnya sudut atau bearing yang dibentuk dari suatu referensi atau meridian atau utara searah jarum jam sampai ke garis penghubung dua titik itu. Karena berputar satu lingkaran penuh, besarnya asimut pada satuan derajat mulai 0 derajat sampai dengan 360 derajat. C. Sudut. Sudut horizontal dapat dihitung dengan dua cara. Dari selisih dua bacaan horizontal dan selisih dua asimut. Bacaan horizontal biasanya didapatkan dari pengukuran teodolit. Dalam cara tertentu, teodolit bisa menghasilkan bacaan horizontal yang sekaligus sebagai asimut dua titik. Pada teodolit tertentu, misalnya TO, bacaan horizontal sekaligus sebagai asimut magnetis suatu garis. Selain itu, asimut bisa didapatkan dari pengukuran dengan kompas atau dari hasil hitungan dua titik yang telah diketahui koordinatnya, yang telah dibahas di atas. D. Koordinat. Pada sistem salib sumbu kartesian dua dimensi, setiap titik secara unik didefinisikan posisinya dengan koordinat berupa absis atau X dan ordinat atau Y. Koordinat suatu titik dapat dihitung jika diketahui asimut dan jaraknya dari titik referensi. Asimutnya mungkin diketahui dengan pengukuran sudut, sementara jaraknya mungkin diukur secara langsung di lapangan. Jika titik A diketahui koordinatnya, titik B diukur asimut dan jaraknya dari titik A, maka koordinat titik B dapat dihitung. 4. Pengukuran jarak langsung dan tasimetri. Pengertian. Jarak antara dua buah titik di muka bumi dalam ukur tanah adalah merupakan jarak terpendek antara kedua titik tersebut, tergantung jarak tersebut terletak pada bidang datar, bidang miring atau bidang tegak. Pada bidang datar disebut jarak datar, pada bidang miring disebut jarak miring, sedangkan pada bidang tegak disebut jarak tegak atau tinggi. B. Pengukuran jarak langsung. Jarak didapat langsung tanpa melalui perhitungan. Pada pengukuran jarak langsung digunakan alat utama dan bantu. Alat-alat utama antara lain pertama itu pita ukur. Alat ukur jarak yang material utamanya terbuat dari fiber, plastik atau campuran daripadanya. Yang kedua itu pegas ukur. Material utama terbuat dari plat baja. Yang ketiga yaitu rantai ukur terbuat dari rantai baja. Panjang alat-alat tersebut umumnya dari 30 meter, 50 meter, dan 100 meter dengan lebar antara 1 cm sampai 2 cm. Tebal antara 0,1 mm sampai 0,2 mm. Pembagian skala bacaan dari skala tersebut milimeter sampai dengan skala terbesar meter. C. Pengukuran jarak langsung pada lapangan datar. Pada pengukuran jarak langsung, di mana jaraknya tidak dapat diukur dengan satu kali bentangan pita ukur, maka pelaksanaannya terdiri dari pertama itu pelurusan. Menentukan titik antara sehingga terletak pada suatu garis lurus atau terletak pada satu bidang vertikal. Yang kedua yaitu pengukuran jarak. Misal akan diukur jarak antara titik A dan titik B. D. Pengukuran jarak langsung pada lapangan miring. Pelaksanaan pengukuran yaitu yang pertama bentangkan pita ukur secara mendatar dari A ke atas titik A dengan perantara nivo. Gantungkan unting-unting di atas titik A, unting-unting yang menyinggung pita ukur misal terbaca dim atau misal terbaca dim. Yang kedua itu pekerjaan tersebut dilakukan pada penggal-penggal jarak AB, BC, dan CB. Yang ketiga itu pengukuran jarak dilakukan dari A dan B, dari B ke A. Dan hasil akhir adalah harga rata. Pengukuran jarak terhalang. Yang pertama yaitu bila titik A dan B terhalang kolam. Proyeksikan B pada C garis yang melalui A di titik C ukur jarak A atau C
dan jarak BC. Jarak AB sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat. Yang kedua itu bila titik A dan B tepat di tepi bangunan. Pelaksanaan pelurusan AB. Yang pertama itu buat garis L1 lewat titik A, tentukan titik 1, lubangkan 1B sebagai garis M1. Yang kedua itu pada garis M1 tentukan titik 2 dan hubungkan A2 sehingga terbentuk garis 12. Tentukan titik 3 pada 12, hubungkan 3B sehingga terbentuk garis M2. Yang keempat itu pekerjaan tersebut dilanjutkan sampai didapat titik 5, 4B, 1 garis dan titik 4, 5A, 1 garis, berarti titik A, 5, 4B, 1 garis, lurus selanjutnya pengukuran jarak AB. F. Sumber-sumber kesalahan dan kesalahan pada pengukuran jarak. Yang pertama itu panjang pita ukur tidak standar. Yang kedua itu suhu yang tidak baku. Yang ketiga yaitu tarikan yang tidak tetap. Yang keempat yaitu pelurusan yang tidak baik. Yang kelima yaitu pita tidak mendatar. Yang keenam yaitu pemasangan unting-unting tidak tepat. Yang ketujuh salah menandai. Yang kedelapan salah baca. Dan yang kesembilan yaitu lenturan pita ukur. Selanjutnya G. Tachymetry. Pengukuran tachymetry menghasilkan posisi detail X, Y, dan Z secara optis. Data yang diperoleh dari pengukuran adalah bacaan benang rambu, bacaan vertikal, bacaan horizontal, dan ketinggian alat. Yang kelima itu bearing, asimut, dan pengukuran sudut. A. Bearing dan asimut. Dalam survei, seringkali ditentukan garis referensi tetap yang dengannya semua garis survei diacu. Garis seperti itu dinamakan meridian. Oleh Smith tahun 1978, meridian dibedakan menjadi meridian magnetis, meridian sebenarnya atau true meridian, meridian grid, dan meridian asumsi atau asumsi meridian. Sementara itu, Dugal tahun 1996 menyebut istilah lain, meridian sembarang, yang mirip dengan meridian asumsi. B. Asimut geodetis. Asimut geodetis dari titik P ke Q pada elipsoid didefinisikan sebagai sudut yang terbentuk dari dua bidang. Keduanya mengandung komponen normal elipsoid pada P, salah satunya menggunakan kutub utara elipsoid dan satu lainnya mengandung titik Q. Sudutnya diukur searah jarum jam. Asimut ini direferensikan pada utara elipsoid dan normal elipsoid pada P. Oleh sebab itu, disebut asimut geodetis atau hoar tanpa tahun. Asimut geografis sering juga dimaksudkan untuk asimut geodetis ini. C. Asimut astronomis. Asimut astronomis dari titik P ke Q didefinisikan sebagai sudut yang terbentuk dari dua bidang. Keduanya mengandung komponen vertikal pada P, salah satunya mengandung kutub langit utara dan satu lainnya mengandung titik Q. Terdapat penyimpangan antara normal elipsoid terhadap normal geoid. Penyimpangan ini disebut defleksi vertikal. Hasil pengamatan matahari merupakan asimut astronomis atau sering juga disebut asimut matahari. Selanjutnya D. Pengukuran sudut. Teodolit adalah instrumen yang digunakan untuk membaca arah pada suatu bidang horizontal dan kemiringan atau inklinasi pada suatu bidang vertikal. Ada 3 cara dalam mengarahkan pada target pertama A atau reference object atau RO atau basic, yaitu pertama membidik apa adanya atau sembarang, yang kedua mengeset sebesar 0, yang ketiga mengeset sebesar asimut yang diketahui. Selanjutnya E. Sudut kanan dan sudut defleksi. Sudut dibentuk oleh dua garis bidik yang saling berpotongan. Garis AO dan BO berpotongan di titik O. Saat ini masih banyak instrumen ukur yang sudutnya bergraduasi searah jarum jam. Dan sebagai konvensi, maka sudut-sudut digambarkan searah jarum jam. Sudut defleksi, selain sudut kanan, dikenal juga sudut defleksi, yaitu sudut searah atau berlawanan jarum jam, yang terbentuk antara perpanjangan garis belakang atau sebelumnya dengan garis yang bersangkutan. Sudut ini harus diidentifikasi arah putarannya. Disebut kanan jika searah jarum jam dan disebut kiri jika berlawanan arah jarum jam. F. Metode pengukuran sudut horizontal. Pengukuran sudut horizontal antara dua buah target merupakan pengukuran paling sederhana dalam traverse karena hanya ada dua target. Pengukuran relatif singkat, dengan demikian kesalahan residual akibat kevertikalan sumbu dan naik turunnya statif atau twisting secara praktis terhindarkan. Urutan-urutan pengukuran sebagai berikut. Yang pertama yaitu posisi biasa, putar searah jarum jam, amati target kiri. Yang kedua yaitu posisi biasa, putar searah jarum jam, amati target kanan.
Yang ketiga yaitu posisi luar biasa, putar berlawanan arah jarum jam, amati target kanan. Yang keempat yaitu posisi luar biasa, putar berlawanan arah jarum jam, amati target kiri. A. Pengukuran sudut poligon. Pengukuran sudut dapat dilakukan dengan metode seri rangkap. Jika teodolit didirikan di titik 2 pada poligon, metode ini mempunyai urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu setting teodolit di titik 2, posisikan teodolit pada posisi biasa, yaitu lingkaran vertikal ada di sebelah kiri keping amat. Yang kedua, bidik target referensi yaitu titik 1 dan set bacaan horizontalnya 0 derajat, 0 menit, dan 0 detik. Yang ketiga yaitu putar teodolit searah jarum jam. Bidik titik target 3, baca dan catat bacaan horizontalnya. Yang keempat yaitu putar balik posisi teodolit menjadi posisi luar biasa. Yang kelima, bidik kembali target titik 3 dan baca dan catat bacaan horizontalnya. Yang keenam itu putar teodolit berlawanan jarum jam, bidik titik target 1, baca dan catat bacaan horizontalnya. B. Analisis data ukuran sudut. Analisa data ukuran poligon dilakukan pada saat pengukuran dilaksanakan. Di antaranya adalah analisis dan data ukuran sudut dengan maksud untuk menghindari kesalahan kasar dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama itu membandingkan bacaan arah biasa dan luar biasa. Yang kedua membandingkan sudut biasa dan luar biasa. G. Sudut vertikal. Sudut vertikal adalah semua sudut yang terbentuk dari perpotongan dua bidang vertikal. Dalam ukur tanah, salah satu bidang vertikal yang digunakan adalah bidang horizontal, dan sudut vertikal suatu titik adalah sudut yang terbentuk antara bidang vertikal pada garis yang melalui titik tersebut dan bidang horizontal. Jika garis bidik terletak di atas bidang horizontal, sudut vertikalnya dinamakan sudut elevasi, yang mempunyai tanda positif. Jika garis bidik terletak di bawah bidang horizontal, sudut vertikalnya dinamakan sudut depresi yang mempunyai tanda negatif. Terkadang, sudut vertikal ini disebut altitude, tandanya positif jika objek di atas horizon dan negatif jika objek di bawah horizon pengamat. 6 poligon. A. Pengertian. Dalam artis kamus Oxford 1987, poligon adalah bidang yang terbentuk dari banyak garis-garis yang biasanya lebih dari 5. Dalam buku-buku teks tidak ada penulis yang mendefinisikan poligon secara khusus. Wongsojitro tahun 1908 menggunakan istilah poligon pada pembahasannya tentang penentuan koordinat titik suatu tempat dengan cara membuat segi banyak yang panjang dan terhubung satu sama lain. B. Konsistensi jarak dan sudut. Pengukuran poligon berupa pengukuran sudut dan jarak yang keduanya harus konsisten dalam hal ketelitiannya. Jelasnya, instrumen yang digunakan pada pengukuran jarak hendaknya memiliki ketelitian yang sepadan dengan instrumen sudutnya. Jika ketelitian kedua alat itu tidak sepadan, dikatakan pengukuran tidak konsisten. Pengukuran sudut poligon dengan teodolit ketelitian 5 detik haruslah dihitung kesepadanan instrumen pengukuran jaraknya jika akan diukur sisi-sisi poligon. C. Hitungan poligon. Poligon dapat dihitung dengan metode Bowditch, transit, grafis, dan kuadrat terkecil. Masing-masing metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari cara perhitungannya, metode Bowditch merupakan metode yang termudah, sedangkan metode kuadrat terkecil merupakan metode yang tersulit. Pada metode grafis tidak ada penghitungan-penghitungan. 7. Peta situasi. Peta situasi adalah peta topografi skala besar yang merupakan penyajian dari gambaran permukaan bumi, baik detail alam maupun buatan manusia yang digambar pada bidang datar kertas dengan sistem proyeksi dan skala tertentu. Peta situasi dibuat dengan urutan sebagai berikut. Pertama, pembuatan kerangka kontrol horizontal dan vertikal. Yang kedua, pengukuran detail. Yang ketiga, pembuatan garis kontur. Yang keempat, yaitu plotting. A. Pembuatan kerangka kontrol. Kerangka kontrol atau titik poligon terbagi dua fungsi, yaitu kerangka kontrol horizontal dan kerangka kontrol vertikal. Kerangka kontrol yang akan dibuat berupa poligon tertutup di sekitar lokasi. Jumlah titik poligon disesuaikan dengan medan dengan jumlah titik kontrol 5-7 buah. Jarak antar titik juga disesuaikan kurang lebih antara 30-50 meter. Titik kontrol dapat berupa patok kayu atau paku payung yang dipasang di posisi yang aman.
strategis dan tidak mengganggu pengguna jalan. Patok diberi nomor, penomoran dibuat berlawanan arah jarum jam dan tuliskan nomor regu, nomor titik, dan kelas. B. Pengukuran detail. Detail diukur dengan berbagai metode. Metode polar dengan pengukuran jarak dan beda tinggi secara tasimetri. Pada metode polar ini, yang diukur adalah sudut dan jarak optis serta beda tinggi. Peralatan yang diperlukan yang pertama itu teodolit dan kelengkapannya, yang kedua itu rambu ukur. C. Pembuatan garis kontur. Garis kontur adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Karena tidak semua titik diukur, maka untuk mendapatkan titik-titik ketinggian, pada titik-titik lainnya di sekitar digunakan interpolasi. Interpolasi kontur dapat dilakukan dengan secara grafis atau penghitungan dengan bobot jarak. D. Plotting. Plotting dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Pertama, yaitu buat format peta yang telah ditetapkan. Yang kedua, plot titik-titik poligon sebagai titik referensi. Yang ketiga, plot detail jalan, bangunan, selokan. Yang keempat, buat garis kontur atau titik-titik ketinggian. Plotting dilakukan setelah semua data lapangan dihitung meliputi pertama, hitungan koordinat poligon. Yang kedua, hitungan tinggi. Yang ketiga, hitungan detail. Demikianlah presentasi saya tentang ilmu ukur tanah. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.